Perkenalkan, nama saya Agnes Tasya Maria Giat dari Prodi Manajemen Pendidikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen peserta didik. Jadi sebelum kita mulai, mari kita ketahui dulu pengertian daripada peserta didik. Menurut Undang-Undang Sidiknas, bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Nah, sedangkan manajemen peserta didik merupakan penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari siswa masuk sampai keluar dari suatu sekolah. Tujuan daripada manajemen peserta didik adalah mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah lancar, tertib, dan teratur. Ada 3 tugas dalam bidang manajemen peserta didik agar tujuan pengajaran dapat tercapai, yaitu yang pertama, penerimaan peserta didik. Yang kedua, kegiatan kemajuan belajar. Yang ketiga, bimbingan dan pembinaan disiplin. Dan juga ada beberapa kegiatan yang akan kita bahas dalam materi manajemen peserta didik, yaitu yang pertama, perencanaan terhadap peserta didik. Yang kedua, pembinaan peserta didik. Yang ketiga, evaluasi peserta didik. Dan yang keempat, mutasi peserta didik. Nah, perencanaan terhadap peserta didik menyangkut perencanaan penerimaan siswa baru, kelulusannya, jumlah murid yang putus sekolah, dan yang pindah sekolah. Perencanaan peserta didik berhubungan dengan kegiatan penerimaan, pencatatan dokumentasi, biodata siswa, dan pencatatan dokumentasi hasil belajar siswa, dan aspek-aspek lainnya yang ada kaitan dengan kegiatan kurikuler dan kurikuler. Langkah pertama dalam perencanaan terhadap peserta didik meliputi kegiatan analisis kebutuhan peserta didik. Yang kedua, rekrutmen peserta didik. Yang ketiga, seleksi peserta didik. Dan yang keempat, orientasi peserta didik. Yang kelima, penempatan peserta didik. Dan yang keenam, pencatatan dan pelaporan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan peserta didik, yaitu penempatan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan yang meliputi yang pertama, merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dengan pertimbangan daya tampung kelas, jumlah kelas yang tersedia, serta pertimbangan rasio murid dan guru. Secara ideal, rasio murid dan guru adalah 1:30, menyusun program kesiswaan, yaitu visi dan misi sekolah, minat dan bakat siswa, sarana prasarana yang ada, dan anggaran yang tersedia, serta tenaga PTK yang tersedia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang rekrutmen peserta didik. Jadi, langkah-langkah dalam kegiatan ini adalah membentuk panitia penerimaan peserta didik baru, semua warga sekolah, komite tempat pendaftaran, biaya seleksi, dan pengumuman hasil seleksi sekolah, pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Informasi yang ada dalam pengumuman tersebut adalah gambaran singkat lembaga persyaratan umum maupun persyaratan khusus, cara pendaftaran, waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, biaya pendaftaran, dan waktu dan tempat seleksi, dan pengumuman hasil seleksi. Kemudian
Selanjutnya saya akan menjelaskan cara-cara seleksi peserta didik. Yang dapat digunakan adalah pertama, melalui tes atau ujian yaitu psikotes, tes jasmani kesehatan, akademik, dan keterampilan. Kedua, melalui penelusuran bakat kemampuan biasanya berdasarkan pada potensi yang diraih oleh calon peserta didik dalam bidang olahraga atau kesenian berdasarkan nilai STTB atau nilai UAN. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang orientasi peserta didik baru. Orientasi peserta didik baru merupakan kegiatan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik akan menempuh pendidikan, misalnya lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan orientasi. Tujuan orientasi adalah agar siswa mengerti dan menaati peraturan yang berlaku di sekolah. Peserta didik dapat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan sekolah dan siap menghadapi lingkungan baru secara fisik, mental, dan emosional. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang penempatan peserta didik atau pembagian kelas. Nah, jadi di sini penempatan peserta didik yaitu kegiatan pengelompokan peserta didik bila dilakukan berdasarkan kesamaan yang ada pada peserta didik yaitu jenis kelamin dan umur, sedangkan perbedaan yang ada pada individu peserta didik adalah minat, bakat, dan kemampuan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan pencatatan dan pelaporan peserta didik. Dimulai sejak peserta didik diterima di sekolah sampai dengan tamat atau meninggalkan sekolah, pencatatan yang diperlukan sebagai data pendukung mengenai siswa adalah yang pertama, buku induk siswa berisi catatan tentang peserta didik yang masuk di sekolah tersebut. Pencatatan disertai dengan nomor induk siswa. Dan yang kedua, buku klaper. Buku klaper pencatatannya diambil dari buku induk dan penulisan diurutkan berdasarkan abjad. Yang ketiga, daftar presensi. Digunakan untuk memeriksa kehadiran peserta didik pada kegiatan sekolah. Dan yang keempat, daftar catatan pribadi peserta didik. Nah, berisi data setiap peserta didik beserta riwayat keluarga, pendidikan, dan psikologis. Buku ini mendukung program bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang akan menjelaskan bahwa ada dua pendekatan yang digunakan dalam peserta didik. Menurut Yager 1994, pertama, pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini menitik beratkan pada segi-segi administratif dan birokratif lembaga pendidikan. Nah, sedangkan pendekatan kualitatif, pendekatan ini lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Jika pendekatan kuantitatif di atas diarahkan agar peserta didik mampu
maka pendekatan kualitatif ini lebih diarahkan agar peserta didik senang. Selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan peserta didik baru. Kita akan masuk pada bab 2. Jadi di sini tentunya kita akan membahas dulu pengertian dari perencanaan. Jadi perencanaan merupakan terjemahan dari kata planning yang dimaksud dengan perencanaan adalah memikirkan di muka tentang apa yang harus dilakukan, dalam arti 5W1H. Perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan di muka tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik memasuki sekolah maupun mereka akan lulus dari sekolah. Yang direncanakan adalah hal-hal yang harus dikerjakan berkenan dengan penerimaan peserta didik sampai dengan kelulusan peserta didik. Jadi di sini peserta didik harus direncanakan karena dengan adanya perencanaan segala sesuatunya dapat dipikirkan dengan matang. Dengan adanya perencanaan peserta didik, banyak hal yang akan dihadapi dalam manajemen peserta didik telah diestimasi sebelumnya. Dalam bab ini ada 3 tugas utama dalam bidang manajemen peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu penerimaan peserta didik, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Dalam pembahasan selanjutnya, manajemen peserta didik meliputi beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, perencanaan terhadap peserta didik, yang kedua, pembinaan peserta didik, ketiga, evaluasi peserta didik, dan yang keempat, mutasi peserta didik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah atau prosedur perencanaan peserta didik. Ada beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh dalam perencanaan peserta didik. Langkah-langkah tersebut meliputi pikiran, perumusan tujuan, kebijakan, pemrograman, menyusun langkah-langkah, penjadwalan, dan pembiayaan. Ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam perencanaan peserta didik. Langkah-langkah tersebut meliputi yang pertama, yaitu perkiraan. Yang dimaksud perkiraan adalah menyusun suatu perkiraan kasar dengan mengantisipasi ke depan. Ada 3 dimensi waktu yang disertai dalam hal ini, yakni dimensi kelampauan, dimensi terkini, dan dimensi keakanan. Dimensi kelampauan berkenan dengan pengalaman-pengalaman masa lampau, penanganan peserta didik, kesuksesan penanganan peserta didik selalu diingatkan dan diulang kembali. Sementara kegagalan penanganan peserta didik pada masa lampau hendaknya selalu diingat dan dijadikan pelajaran. Dimensi kekinian berkaitan erat dengan faktor kondisional dan situasional peserta didik di masa sekarang ini. Semua keterangan, informasi, dan data mengenai peserta didik haruslah dikumpulkan agar dapat ditetapkan kegiatannya. Dan konsekuensi dari kegiatan tersebut menyangkut pada biayanya, tenaganya, dan
sarana prasarananya. Data-data yang dilihat dari sensus sekolah, ukuran sekolah, dan kelas kebijakan berkenan dengan peserta didik, sistem penerimaan peserta didik, organisasi-organisasi yang boleh diikuti dan didirikan oleh peserta didik, semuanya harus diketahui oleh perencanaan. Dan yang terakhir, dimensi keanakan. Berkenan dengan antisipasi ke depan peserta didik. Hal-hal yang diidealkan dari peserta didik di masa depan haruslah dapat dijangkau seberapapun jangkauannya. Pemikiran mengenai peserta didik dalam perkiraan ini tidak saja untuk hal-hal sekarang saja, melainkan yang tak kalah pentingnya adalah kaitannya dengan peserta didik di masa depan. Oke, jadi di sini selanjutnya kita akan membahas tentang perumusan tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang hanya sekadar dapat dituju, dan oleh karena itu ia tidak dapat dicapai. Supaya dapat dicapai, umumnya tujuan tersebut dijabarkan ke dalam bentuk target-target. Oleh karena itu, tujuan lazimnya bersifat umum dan abstrak. Tidak jelas apakah kriteria tercapai atau tidak, sedangkan target dirumuskan secara jelas, dapat diukur pencapaiannya. Nah, tujuan ini dapat dirumuskan secara berbeda-beda sesuai dengan sudut kepentingannya. Ada rumusan tujuan jangka panjang, kemudian dijabarkan ke dalam tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek. Ada tujuan yang digolongkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Ada juga rumusan tujuan final dan akhir yang dijabarkan ke dalam tujuan sementara. Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, yaitu kebijakan. Yang dimaksud dengan kebijakan adalah mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang dapat dipergunakan untuk mencapai target atau tujuan. Satu tujuan membutuhkan banyak kegiatan, bisa juga beberapa tujuan atau target membutuhkan satu kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan demikian harus diidentifikasi karena tidak ada tujuan dan target yang dapat dicapai tanpa kegiatan. Identifikasi kegiatan perlu dilakukan secermat mungkin agar dapat dipergunakan untuk mencapai targetnya. Pada kebijakan ini, kegiatan yang dapat dipergunakan untuk mencapai target perlu diidentifikasi sebanyak mungkin karena semakin banyak akan semakin representatif dalam rangka mencapai target. Yang keempat, kita membahas tentang pemrograman. Penyusunan program adalah suatu aktivitas yang bermaksud memilih kegiatan-kegiatan yang sudah diidentifikasi sesuai dengan langkah kebijakan. Kemudian kita akan membahas tentang langkah-langkah. Yang dimaksud dengan langkah-langkah adalah merumuskan langkah-langkah. Ada 3 aktivitas dalam hal ini, yakni aktivitas pembuatan skala prioritas, aktivitas pengurutan, dan aktivitas menyusun langkah-langkah kegiatan. Yang dimaksud dengan pembuatan skala prioritas adalah menetapkan rumusan. Pengurutan kegiatan dilakukan dengan mengulang sesuatu yang diprioritaskan. Pengulangan demikian bukan dimaksud untuk pemborosan, melainkan memberi ketegasan kembali mengenai urutan pelaksanaan kegiatan. Penegasan demikian perlu dilakukan agar jelas mana kegiatan yang menjadi skala prioritas dan yang tidak menjadi skala prioritas. Penegasan demikian juga perlu dilakukan agar prioritas sekolah tidak mudah dilupakan oleh personalia sekolah. Pembuatan langkah-langkah ini perlu dilakukan agar personalia sekolah dan atau tenaga kependidikan di sekolah tersebut mengetahui apa yang harus dilakukan terlebih dahulu dan apa yang baru boleh dilakukan kemudian. Selanjutnya kita akan membahas tentang penjadwalan. Yang dimaksud dengan penjadwalan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan
urutan prioritasnya dan langkah-langkah agar jelas pelaksanaan dan di mana dilaksanakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembiayaan. Ada 2 hal yang harus dilakukan dalam pembiayaan. Yang pertama, mengalokasikan biaya. Dan yang kedua, menentukan sumber biaya. Selanjutnya, kita akan membahas di dalam bab 3. Nah, jadi di sini di dalam bab 3 itu kita masuk pada materi penerimaan peserta didik baru. Jadi di sini kita akan membahas tentang penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru adalah proses manajemen yang bekerja di bidang penerimaan peserta didik, mulai dari pembentukan panitia, rapat, penerimaan, pembuatan dan pemasangan pengumuman, pendaftaran, seleksi, penentuan peserta didik yang diterima, serta pendaftaran ulang. Penerimaan peserta didik baru sebenarnya adalah suatu kegiatan manajemen peserta didik yang sangat penting. Dikatakan demikian karena kalau tidak ada peserta didik yang diterima di sekolah, berarti tidak ada yang harus ditangani atau diatur. Jadi pada bab ini kita akan membahas tentang kebijakan penerimaan peserta didik, yang kedua sistem penerimaan peserta didik, yang ketiga kriteria penerimaan peserta didik, yang keempat prosedur penerimaan peserta didik baru, yang kelima problema penerimaan peserta didik baru, yang ketujuh proses penerimaan peserta didik baru berbasis online dan contoh proses penerimaan peserta didik berbasis online. Kita akan membahas tentang kebijakan penerimaan peserta didik. Peserta didik dapat diterima di suatu lembaga pendidikan seperti sekolah, haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan. Tidak secara otomatis mereka dapat diterima di suatu lembaga pendidikan seperti sekolah, sebab untuk dapat diterima haruslah terlebih dahulu memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Yang ketiga, kita akan membahas tentang sistem penerimaan peserta didik. Sistem yang dimaksud di sini lebih menunjuk kepada cara, berarti sistem penerimaan peserta didik adalah cara penerimaan peserta didik baru. Ada 2 macam penerimaan peserta didik baru. Yang pertama, menggunakan sistem promosi, dan yang kedua, sistem seleksi. Dan yang keempat, kita membahas tentang kriteria penerimaan peserta didik baru. Ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik baru, antara lain kriteria acuan patokan, yaitu suatu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, sekolah lebih dahulu membuat patokan bagi calon peserta didik dengan kemampuan minimal setingkat dengan sekolah yang menerima peserta didik. Dan yang kedua, kriteria acuan norma, yaitu penerimaan calon peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi calon peserta didik mengikuti seleksi. Dan yang ketiga, kriteria yang didasarkan atas daya tampung sekolah. Dan yang kelima, kita akan membahas tentang prosedur penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik termasuk adalah salah satu aktivitas penting dalam manajemen peserta didik, sebab aktivitas penerimaan ini menentukan seberapa kualitas input yang ada
dapat diterima oleh sekolah tersebut. Adapun prosedur penerimaan peserta didik baru adalah pembentukan panitia, pemasangan atau pengiriman pengumuman pendaftaran peserta didik baru, seleksi, penentuan peserta didik baru yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima, dan registrasi peserta yang diterima. Secara lebih jelas, langkah-langkah rekrutmen peserta didik baru bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan panitia peserta didik baru. Yang kedua, rapat penerimaan peserta didik baru. Ketiga, pembuatan pengiriman pemasangan pengumuman. Yang keempat, pendaftaran calon peserta didik baru. Keenam, penentuan peserta didik yang diterima. Yang ketujuh, pendaftaran ulang. Selanjutnya, problema penerimaan peserta didik baru. Proses penerimaan peserta didik berbasis online. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan satu persatu. Oke. Pembentukan panitia peserta didik baru. Kegiatan pertama yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam penerimaan peserta didik baru adalah pembentukan panitia. Ini dibentuk dengan maksud agar secepat mungkin melaksanakan pekerjaannya. Panitia yang sudah bentuk umumnya diformalkan dengan menggunakan surat keputusan atau SK kepala sekolah. Rapat penerimaan peserta didik dipimpin oleh wakil kepala sekolah. Urusan kesiswaan yang dibicarakan dalam rapat ini adalah keseluruhan ketentuan penerimaan peserta didik baru. Setelah rapat mengenai penerimaan peserta didik baru berhasil mengambil keputusan penting, seksi pengumuman membuat pengumuman yang berisi hal-hal berikut. Yang pertama, gambaran singkat mengenai sekolah. Yang kedua, persyaratan pendaftaran peserta didik baru. Selanjutnya, pendaftaran calon peserta didik. Yang harus disediakan pada saat pendaftaran peserta didik baru adalah loket pendaftaran, loket informasi dan formulir pendaftaran. Sedangkan yang harus diketahui oleh calon peserta adalah kapan formulir boleh diambil, bagaimana cara pengisian formulir tersebut, dan kapan formulir yang sudah terisi dikembalikan. Selanjutnya, jika semua calon peserta didik baru yang akan masuk di sekolah tersebut mendapatkan formulir semua, dengan cara demikian mereka mendapatkan peluang yang sama untuk mengikuti tes. Jika pengisian formulir tersebut memang membutuhkan penjelasan, maka sekolah dapat menerbitkan petunjuk pengisian formulir. Penentuan peserta didik baru yang diterima. Pendaftaran ulang calon peserta didik yang dinyatakan terima diharuskan mendaftar ulang dengan memenuhi persyaratan dan kelengkapan yang diminta oleh sekolah. Problema peserta didik baru. Ada banyak problema penerimaan peserta didik baru yang harus dipecahkan. Pertama, adanya peserta didik
yang nilai tesnya, jumlah danemnya dan kecakapan sama, dan mereka sama-sama berada pada batas bawah penerimaan guna menentukan peserta didik di mana yang diterima. Hal demikian tidaklah mudah. Selanjutnya kita akan masuk pada bab keempat, yaitu orientasi peserta didik. Setelah peserta didik mendaftar ulang, mereka memasuki masa orientasi peserta didik di sekolah. Orientasi ini dilakukan mulai hari-hari pertama masuk sekolah. Alasan diadakan orientasi peserta didik baru di sekolah adalah agar peserta didik siap menghadapi kondisi dan situasi sekolah yang baru serta berinteraksi dengan teman sebaya. Oleh karena itu, peserta didik perlu orientasi. Lingkungan sekolah peserta didik yang lama telah ditinggalkan dan mereka berganti dengan lingkungan sekolah yang baru dengan penghuni dan budaya baru. Oleh karena itu, peserta didik perlu orientasi. Dengan orientasi tersebut, peserta didik akan siap menghadapi lingkungan dan budaya baru di sekolah yang dapat saja berbeda jauh dengan sebelumnya. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin berat tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Daya saing lingkungan tersebut relatif lebih ketat dibanding dengan lingkungan sebelumnya. Dengan demikian, peserta didik akan sadar bahwa lingkungan baru di mana ia akan memasukinya membutuhkan pikiran, tenaga, dan waktu yang relatif lebih banyak dibanding dengan lingkungan sekolah sebelumnya. Tujuan orientasi peserta didik baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar peserta didik mengenal lebih dekat dan mengenai diri mereka sendiri di tengah-tengah lingkungan barunya. Kedua, agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Yang ketiga, pengenalan lingkungan sekolah demikian penting bagi peserta didik dalam hubungannya dengan pemanfaatan semaksimal mungkin terhadap layanan yang dapat diberikan oleh sekolah. Yang selanjutnya, sosialisasi diri dan pengembangan diri secara optimal. Yang keempat, menyiapkan peserta didik secara fisik, mental, dan emosional agar siap menghadapi lingkungan baru sekolah. Tentunya kita juga akan membahas tentang fungsi orientasi pada peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi peserta didik sendiri, orientasi peserta didik berfungsi sebagai wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosialnya. Di wahana ini, peserta didik dapat menunjukkan inilah saya kepada teman sebayanya. Wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap. Yang kedua, bagi personalia sekolah dan atau tenaga kependidikan, dengan mengetahui siapa peserta didik barunya akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan-layanan yang mereka butuhkan. Ketiga, bagi para peserta didik senior, dengan adanya orientasi ini akan mengetahui lebih dalam mengenai peserta didik penerusnya di sekolah tersebut. Hal ini sangat penting terutama berkaitan dengan kepemimpinan estafet organisasi peserta didik di sekolah tersebut. Hari-hari pertama di sekolah. Hari-hari pertama di sekolah bagi peserta didik adalah yang serasa campur aduk antara senang, khawatir, bangga, dan kadangkala cemas. Senang dan bangga karena baru saja diterima menjadi peserta didik di sekolah yang dipilihnya. Khawatir dan cemas karena dia akan berhadapan dengan tugas-tugas baru yang lebih berat dibanding dengan masa-masa sebelumnya. Oleh karena yang dihadapi oleh peserta didik yang baru adalah hal-hal yang serba baru, maka hasrat ingin tahu mereka terhadap lingkungan baru tersebut
sangat besar. Siapa saja guru di sekolah tersebut, siapa saja pejabat-pejabat di sekolah tersebut, dan bagaimana penampilan orangnya. Adalah pertanyaan-pertanyaan yang seringkali menggoda peserta didik baru. Demikian juga keahlian gurunya. Bidang studi yang akan diajarkan seringkali ingin diketahui oleh mereka. Selanjutnya, pekan orientasi peserta didik. Pekan orientasi peserta didik adalah kelanjutan dari orientasi hari-hari pertama masuk sekolah. Jika pada hari-hari pertama masuk sekolah, peserta didik diperkenalkan dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah secara global. Maka pada pekan orientasi studi ini mereka diperkenalkan secara rinci. Adapun lingkungan sekolah yang diperkenalkan secara rinci tersebut adalah peraturan dan tata tertib sekolah, guru dan personalia sekolah, perpustakaan sekolah, laboratorium sekolah, kafetaria sekolah, bimbingan dan konseling sekolah, layanan kesehatan sekolah, layanan asrama sekolah, orientasi program studi, cara belajar yang efektif dan efisien, sekolah dan organisasi peserta didik. Yang pertama, peraturan dan tata tertib sekolah. Pertama, peserta didik wajib berpakaian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah. Peserta didik wajib memelihara dan menjaga ketertiban serta menjunjung tinggi nama baik sekolah. Peserta didik harus hadir di sekolah paling lambat 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Peserta didik harus siap menerima pelajaran yang telah ditetapkan oleh sekolah. Pada jam istirahat, para peserta didik tidak dibenarkan ada dalam ruang kelas atau meninggalkan halaman sekolah kecuali izin kepada bagian kesiswaan atau kepala sekolah. Selama jam sekolah berlaku, peserta didik dilarang meninggalkan sekolah tanpa izin kepala sekolah. Setiap peserta didik wajib memelihara dan menjaga kebersihan sekolah. Peserta didik tidak dibenarkan membawa rokok atau merokok, baik di kelas maupun di halaman sekolah dan lingkungannya. Peserta didik dilarang berpakaian berlebihan dan memakai perhiasan yang mencolok. Peserta didik dilarang membawa segala sesuatu yang dapat mengganggu pelajaran. Peserta didik dilarang mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu pelajaran di sekolah. Setiap peserta didik wajib membayar SPP setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan. Pelanggaran atas tata tertib sekolah dapat menyebabkan peserta didik dikeluarkan dari sekolah setelah mendapat peringatan lisan tertulis dan skorsing sementara. Guru dan personalia sekolah. Guru-guru dan personalia sekolah secara detail. Perkenalan mengenai guru dan personalia sekolah ini meliputi tempat dan tanggal lahir, status jumlah anak, alamat dan latar belakang pendidikan, bidang keahlian, pengalaman, prestasi-prestasi yang pernah dicapai, dan karya-karyanya. Perpustakaan, kita masuk pada perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah ini juga harus diperkenalkan kepada peserta didik. Yang diperkenalkan menyangkut siapa yang mengelola dan mengepalai dan apa saja tugas dan tanggung jawab mereka.
Oke, nanti kita akan lanjut pada bab selanjutnya, yaitu di bab keempat, yaitu mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Kehadiran peserta didik biasanya disebut dengan istilah presensi siswa, dan ketidakhadiran peserta didik biasa disebut dengan istilah absensi. Imron mengartikan kehadiran dan ketidakhadiran sebagai berikut. Kehadiran peserta didik di sekolah adalah kehadiran dan keikutsertaan peserta didik secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. Sedangkan ketidakhadiran adalah ketiadaan partisipasi secara fisik peserta didik terhadap kegiatan-kegiatan sekolah. Yang kedua, kita akan membahas tentang sebab-sebab ketidakhadiran peserta didik. Ada banyak sumber penyebab ketidakhadiran peserta didik di sekolah. Ketidakhadiran yang bersumber dari lingkungan keluarga, adanya suatu keluarga mendukung terhadap ketidakhadiran peserta didik di sekolah, dan ada kalanya tidak mendukung. Bahkan dapat juga terjadi bahkan keluarga justru jadi perintang bagi peserta didik untuk hadir di sekolah. Pemecahan atas ketidakhadiran peserta didik yang bersumber dari keluarga, demikian tentulah lebih ditunjukkan kepada langkah-langkah kuratif pada kehidupan keluarga adalah sebagai berikut. Kehadiran yang disebabkan atau bersumber dari keluarga. Contohnya seperti kedua orang tua baik ayah maupun ibu sama-sama bekerja. Adanya kegiatan keagamaan di rumah, ada persoalan di lingkungan keluarga, ada kegiatan darurat di rumah, adanya keluarga family atau handai taulan yang pindah rumah. Adanya kematian, letak rumah jauh dari sekolah, adanya keluarga yang sakit, baju seragam yang tidak ada lagi, ikut orang tua berlibur. Ketidakhadiran yang bersumber dari peserta didik itu sendiri. Hal demikian bisa terjadi terutama bagi peserta didik yang berjiwa labil serta kurang mendapat pengawasan dari orang tua atau keluarga. Adapun penyebab ketidakhadiran yang bersumber dari peserta didik sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, lupa tidak bersekolah. Yang kedua, moralnya tidak baik. Yang ketiga, terjadi perkelahian antar peserta didik. Keempat, sakit yang tidak diketahui kapan sembuhnya. Kelima, anggota kelompok peserta didik yang suka membolos. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber ketidakhadiran peserta didik di sekolah yang bersumber dari lingkungan. Sekolah adalah sebagai berikut. Lingkungan sekolah yang tidak menyenangkan, program sekolah yang tidak efektif, terlalu sedikit peserta didik yang masuk, biaya sekolah yang terlalu mahal, transformasi sekolah yang tidak memadai, kurangnya fasilitas sekolah, kurangnya bimbingan dari guru baik secara individu maupun secara kelompok kepada peserta didik, program
yang ditawarkan sekolah kepada peserta didik tidak menarik, suasana sekolah yang tidak kondusif, ketidakhadiran yang bersumber dari masyarakat. Terjadinya kehadiran yang bersumber dari faktor masyarakat ini adalah terjadinya peledakan penduduk. Ketidakhadiran di sini terutama berkaitan dengan terbatasnya sumber-sumber yang dapat dipergunakan oleh anak untuk hadir di sekolah. Keadaan genting di masyarakat, kemacetan jalan, adanya pemogokan massal, adanya peperangan. Peserta didik yang bolos, terlambat, dan meninggalkan sekolah. Jadi kita akan membahas tentang peserta didik yang membolos dan terlambat dan meninggalkan sekolah. Jadi terhadap peserta didik yang membolos sekolah dapat mengirim surat kepada orang tua yang berisi pemberitahuan bahwa anaknya tidak hadir di sekolah. Mempertanyakan mengapa peserta didik tersebut tidak hadir di sekolah. Mempertanyakan mengapa peserta didik tersebut tidak masuk sekolah. Surat kepada orang tua tersebut penting agar orang tua memperhatikan kehadiran anaknya ke sekolah. Upaya selanjutnya kita akan masuk kepada upaya pendekatan peningkatan kehadiran peserta didik. Untuk meningkatkan peserta didik di sekolah seperti perbaikan lingkungan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kehadiran peserta didik di sekolah adalah dengan melihat kasus per kasus. Sebab antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lain mempunyai masalah-masalah yang berbeda. Sungguh pun demikian upaya untuk meningkatkan peserta didik di sekolah seperti perbaikan lingkungan rumah, perbaikan lingkungan sekolah, perbaikan diri peserta didik sendiri, dan perbaikan lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang terakhir, yaitu kita akan membahas tentang catatan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik di sekolah. Nah, pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik di sekolah harus dicatat dalam buku presensi atau dapat juga didokumentasikan secara elektronik fingerprint. Pencatatan kehadiran atau ketidakhadiran di sekolah merupakan hal yang penting sebab catatan tersebut merupakan bukti dokumen pertanggungjawaban sekolah terhadap orang tua atau wali siswa. Peserta didik yang hadir di sekolah hendaknya dicatat oleh guru dalam buku presensi. Sementara peserta didik yang tidak hadir di sekolah dicatat dalam buku absensi. Dengan perkataan lain, presensi adalah daftar kehadiran peserta didik, sementara absensi adalah buku daftar ketidakhadiran peserta didik. Oke, baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan pada materi-materi bab yang telah kami pelajari, mulai dari bab pertama sampai dengan bab yang ke
5.